Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di program Santapan Rohani. Pada video kali ini saya membahas tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Mari kita baca dalam kitab Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Demikianlah firman Tuhan. Judul perikopnya yaitu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini, para murid-murid Tuhan Yesus tidak mengerti arti dari perumpamaan ini. Sehingga dalam ayat 36 mereka datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta pengertian dan penjelasan dari Tuhan Yesus tentang arti perumpamaan itu. Dalam ayat 36 di situ dikatakan, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Mereka meminta kepada Yesus untuk menjelaskan tentang perumpamaan lalang di antara gandum itu. Yesus meninggalkan orang banyak itu dikhawatirkan bahwa banyak dari mereka itu pergi tanpa menjadi lebih bijaksana daripada ketika mereka datang. Mereka sudah mendengar bunyi kata-kata, mereka sudah mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Akan sangat menyedihkan kalau kita memikirkan betapa banyak orang yang pergi tanpa memiliki firman anugerah dalam hati mereka setelah mendengar khotbah Tuhan Yesus tentang lalang di antara gandum itu. Kristus pulang bukan karena ia ingin beristirahat, tetapi karena ia terlebih untuk berbicara secara pribadi dengan para murid-muridnya, dan mereka menginginkan supaya Tuhan Yesus menjelaskan arti dari perumpamaan itu. Kristus bersedia berbuat baik di mana saja, dan dalam hal ini murid-muridnya mengambil kesempatan yang baik dan mereka pun datang kepadanya. Apa yang murid-murid lakukan kepada Tuhan Yesus untuk bertanya tentang pengertian dari perumpamaan lalang di antara gandum ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa yang pertama, orang yang ingin bijaksana dalam segala hal harus bijaksana untuk mengetahui dan memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang mereka dapatkan, terutama untuk berbicara dengan Kristus, berbincang dengannya secara pribadi, baik itu melalui renungan firman Tuhan maupun doa secara pribadi atau saat teduh kita. Permintaan murid-muridnya kepada Tuhan Yesus ini mengisyaratkan bahwa mereka mengaku kalau mereka itu tidak tahu sama sekali, dan mereka mengatakannya tanpa malu-malu. Mungkin saja mereka memahami perumpamaan itu secara umum, tapi mereka ingin mengertinya secara lebih khusus lagi dan ingin memastikan bahwa pengertian mereka itu sudah benar. Yang kedua, ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa orang yang sadar akan ketidaktahuan mereka
dan yang benar-benar ingin diajar sudah bertindak benar dengan mau mendengarkan ajaran Kristus. Yesus akan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Di dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 8 sampai dengan ayat 9, di situ dikatakan bahwa Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Yesus ingin mengajarkan jalan-jalannya kepada orang yang rendah hati, tetapi juga untuk itu Ia akan banyak ditanyai jika ada orang yang butuh pengajaran. Nah, biarlah ia memintanya kepada Tuhan, sebab Kristus menjelaskan perumpamaan ini sebelumnya tanpa diminta. Namun untuk perumpamaan ini, murid-murid Tuhan Yesus meminta terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus untuk penjelasan perumpamaan ini. Ketika para murid meminta penjelasan kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus memberikan pengertian tentang perumpamaan lalang di antara gandum ini kepada murid-muridnya. Nah, pelajaran yang ketiga bahwa belas kasihan yang sudah kita terima haruslah kita manfaatkan, baik untuk memberi kita petunjuk akan apa yang harus didoakan maupun untuk memberi kita dorongan di dalam doa. Terang dan anugerah yang diberikan pertama kali adalah untuk mencegah kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun pengembangan selanjutnya dari terang dan anugerah itu harus kita doakan setiap hari. Penjelasan Kristus mengenai perumpamaan itu dalam memenuhi permintaan mereka. Lihatlah betapa siapnya Kristus memenuhi keinginan-keinginan seperti itu dari para muridnya. Nah, inti perumpamaan ini adalah untuk memberi kita gambaran mengenai keadaan saat ini, keadaan yang akan datang dari kerajaan surga, dan juga mengenai gereja Injil. Kepedulian Kristus terhadapnya, permusuhan iblis terhadapnya, dan percampuran antara kebaikan dan kejahatan yang ada di dalamnya. Pelajaran yang keempat bahwa gereja yang bisa terlihat oleh mata kita adalah kerajaan surga, dan meskipun ada banyak orang yang munafik di dalamnya, tetapi Kristus tetap memerintah di dalamnya sebagai raja. Ada sisa-sisa umat Allah di dalamnya yang merupakan pelaku dan ahli waris surga, dan mereka inilah yang membentuk bagian yang baik di gereja itu. Gereja adalah kerajaan surga di bumi. Tetapi pada hari penghakiman akan dibuat suatu pemisahan yang sangat besar dan yang sangat lebar jaraknya. Sungguh hari itu akan menjadi hari yang sangat luar biasa. Lalang itu kemudian akan dikumpulkan pada para penuai yang tugas utamanya adalah mengumpulkan gandum, yaitu para malaikat akan diberi tugas pertama-tama untuk mengumpulkan lalang. Perhatikanlah bahwa walaupun kejahatan dan kebaikan di dunia ini tidak dapat dibedakan, pada hari penghakiman besar keduanya akan dipisahkan. Tidak akan ada lalang di antara gandum, dan tidak akan ada orang berdosa di antara orang-orang kudus. Maka barulah kita akan melihat dengan jelas bahwa perbedaan antara orang benar dan antara orang-orang kudus. Maka barulah kita akan melihat bahwa dengan jelas bahwa terkadang sangat sulit di dunia ini kita membedakan orang-orang benar dan juga orang-orang kudus. Tapi Kristus tidak akan terus berdiam diri. Maka para malaikat akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan orang-orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Apabila Kristus memulai suatu pekerjaan, maka ia akan menyelesaikannya dengan tuntas. Kemudian lalang itu akan diikat dengan berkas-berkasnya. Di dalam ayat 30, bahwa orang-orang yang melakukan dosa yang serupa akan diikat bersama-sama pada hari penghakiman.
akan ada seberkas orang yang tidak percaya kepada Tuhan, seberkas orang yang hanya memberhalakan kesenangan duniawi, dan seberkas orang yang suka menganiaya, dan seberkas orang-orang yang munafik. Para sobat dalam berbuat dosa akan dipermalukan dan juga akan dibuat berduka secara bersama-sama, dan hal itu akan menambah sengsara mereka. Ketika ikatan orang-orang kudus mulai dimuliakan, akan semakin berbahagia karena mereka bersama-sama dengan orang-orang kudus lain. Karena itu, marilah kita berdoa seperti Daud. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, dalam Mazmur 26 ayat 9. Dan tetapi biarlah nyawaku terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan. Dan ketika pada hari penghakiman, pada hari pengumpulan berkas-berkas, lalang itu akan dicampakkan ke dalam dapur api. Begitulah akhir dari orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berbuat jahat, dan orang-orang yang keberadaannya hanya di gereja seperti lalang di ladang. Tetapi ada yang pantas bagi mereka selain api. Kesanalah mereka akan menuju. Itulah tempat yang paling sesuai dengan mereka, yaitu neraka. Perhatikanlah bahwa neraka adalah dapur api yang dinyalakan oleh murka Allah, dan yang akan tetap bernyala seperti berkas-berkas lalang yang dicampakkan ke dalamnya, yang akan terus memusnahkan tetapi tidak akan pernah musnah. Setelah mengucapkan hal-hal itu, Kristus langsung beralih dari kiasan ke gambaran mengenai siksaan-siksaan yang dirancang untuk disampaikan oleh kiasan itu. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi, duka yang tiada henti-hentinya, dan juga kemarahan yang tiada berkesudahan terhadap Allah, terhadap diri mereka sendiri, dan terhadap satu sama lain. Akan menjadi siksaan tanpa akhir bagi jiwa-jiwa yang terkutuk. Oleh karena itu, dengan mengetahui siksaan-siksaan Tuhan ini, marilah kita bertekad untuk tidak mau lagi berbuat jahat. Marilah kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam terang Kristus. Sebab orang-orang yang hidup di dalam terang Kristus akan memiliki kehormatan, yaitu kehormatan bagi mereka pada saat ini bahwa Allah adalah Bapa mereka, dan kita sebagai anak-anak Tuhan akan disebut anak-anak Allah. Dan kehormatan yang disimpan bagi setiap orang yang hidup di dalam kebenaran adalah bahwa mereka akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan itu. Haleluya. Amin.